video yang dihapus sama pihak Facebook itu bisa dibuka kan, itu edukasi semua sampai tahun 2020 tahun 2024 bulan Agustus kalau nggak salah, bulan Juni atau bulan Juli itu udah video semua, video edukasi semua. Nah, masnya kalau pagi-pagi ganteng banget, kalau pagi-pagi agak sore juga ganteng juga. Disamperin aja Kang Masnya. Kadang-kadang si Dindanya yang bikin Kang Masnya pengen dikeroyok sama orang. Mereka itu nggak bisa dikasih kesempatan, nggak bisa dikasih kesempatan. Karena nutup jalan jaringan internasional, masih mending dakwah. Jadi poin pentingnya mereka itu nunggu, tau nggak nunggu yang lainnya lengah. Itu intinya. Lu pernah pacaran aja nggak pernah lu. Cuman dulu waktu di Mara Baru pernah itu, cuman bukan indoktrinasi karena faktor pergaulan, lingkungan sama pelarian. Intinya memilih pergaulan penting, memilih lingkungan penting, memilih pelarian di saat depresi juga penting. Itu intinya. Ini mah gitu, sifat aslinya mah pendiam. Asli saya pendiam. Ya makanya cepetan tadi ambil orang lah, ntar nangis lagi. Lihat no, jaringan wifi, fokus ke jaringan wifi no. Terkadang senyuman itu membuat sesuatu yang pahit menjadi manis. Apalagi kalau disenyumin sama orang yang disayangin atau melihat senyuman dari orang yang disayangin. Hai mbaknya, jangan terlalu fokus dengan dunia. Nanti hatinya bisa mati. Nanti kalau hatinya mati nggak bisa melihat keindahan dunia. Makanya rasa syukur itu penting. Orang yang tidak bersyukur, sholat dan sembahyangnya tidak diterima. Mau nggak mau harus bersyukur agar sholat dan sembahyangnya diterima. Yang penting jangan senyum-senyum sendiri aja. Wak. Masih muda udah stres. Terkadang cinta itu seperti rasa yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Makanya jangan baperan. Setiap makhluk itu diciptakan berpasang-pasangan. Berpegangnya ke Al-Quran aja, jangan sama masnya. Kenapa? Karena masnya lagi jadi Kang Mas. Dunia tempatku berpijak sedang tidak baik-baik saja. Aku menatapmu waktu itu, walau hanya sekilas, nampak tak asing. Ternyata dirimu lewat di hadapanku. Walaupun hanya sekilas, aku masih menanti pertemuan denganmu kembali. Andai aku tahu di mana kamu tinggal, mungkin nanti aku akan menyapa dan memanggil namamu.
Doakan saja semoga duniaku dan duniamu berjalan normal kembali seperti dulu lagi. Gua aja bingung, ini fokus ke pelaku improvisasi. Waktu bokap sama nyokap jauh, Bapak Raja Neptunus dan Ibu Putri Ratu Grace. Nyokap sama bokap mah baik, nyokap sama bokap mah baik-baik aja, cuman lagi bercanda. Doain biar cepat bersetebre. Ini semua satu akun. Isinya aku masih hidup. Bisa. Jadi saya bila sebenarnya yang tergila-gila itu siapa? Yang ceweknya apa yang cowoknya? Lebih ke rasa sayang yang tertahan karena ego yang ingin didahulukan atau rasa malu yang membuat penyesalan. Jenita Salsabila pernah nangis untuk orang yang disayanginya, tapinya dianya selalu menaruh harap di dalam doanya, dan ternyata cinta itu lebih rumit dibandingkan rasa yang tertahan. Menurut kalian, panasnya matahari itu beneran atau bohongan? Terus lama kurungan dan siksaan di neraka jahanam terus bertambah. Jangan berbohong, makanya jujur aja. Celotehan sang nelayan, semangat yang tersisihkan, sajak senja di ujung laut. Ada manusia yang hanya wujudnya saja manusia, namun hati bagaikan binatang yang memangsa sesama manusia secara perlahan, seperti penipuan, perdagangan, dan perbudakan manusia yang masih saja terjadi hingga detik ini. Dan kebutuhan hidup seorang manusia yang dimanfaatkan oleh segelintir orang yang memanfaatkan peluang untuk memperbudak manusia, mengambil keuntungan atas ketidaktahuan dan keputusasaan. Seringkali terjadi di lingkungan yang notabene-nya lingkungan orang yang putus sekolah, para pekerja malam, dan para pekerja kasar yang membutuhkan tenaga lebih dan memaksakan fisik agar tetap kuat bagaikan robot yang sudah diprogram dan dengan sistem yang sangat licik dengan memberikan obat-obatan terlarang dan zat aditif lainnya yang menyebabkan ketergantungan, merusak saraf, dan terus membuat pemakainya merasakan efek yang membuat dirinya merasa paling hebat dan paling benar, yang membuat mereka memperebutkan hati tuannya hingga saling sikut dan saling menjatuhkan. Sang tuan hanya mentertawakan dan terus-menerus membandingkan yang satu dengan yang lainnya. Hingga sang budak, ini waktu tahun 2018-2019 saya lagi panas-panasnya. Hingga sang budak saling serang dan saling menjatuhkan dirinya sendiri. Inikah yang disebut kebodohan? Ataukah ini yang dinamakan kehidupan dewasa? Ketakutan kepada premanisme yang masih saja terjadi akibat ketergantungan membuatnya takut untuk mencari keadilan sosial yang menjadi janji para abdi negara. Makanya tuh kalau militer udah terlibat sama narkoba udah nggak ada kata ampun sama sekali.
Jadi poin pentingnya mereka itu nanamin rasa bersalah kepada masyarakatnya, bukan pada masyarakatnya, kepada orang-orang yang mereka jebak. Jadi poin pentingnya itu nggak ada kata ampun sama sekali, nggak usah teriak-teriak ham, dikasih kelebihan buat ngelindungin, bukan buat manfaatin. Bisa disumpah sama Al-Quran, bisa dibuktiin sama kematian. Ini beneran apa bohongan? Kisahnya beneran apa bohongan? Beneran kalau yang ini mah. Yang menjadi janji para abdi negara karena sebuah kesalahan yang menjerumuskan di dalam lingkaran kehidupan yang penuh dengan rasa takut. Masih pantaskah mereka ditolong dari jalan hidup yang selalu bertentangan dengan peraturan karena keterpaksaan dan ketidaktahuan yang menjadi kebiasaan? Kalau udah nggak pantas ditolong ya udah dibunuh aja, itu aja intinya. Dan mereka tidak seberuntung kalian kawan, yang masih bisa merasakan pendidikan hingga jenjang yang tinggi. Tapi mengapa kalian hanya mampu membuat semeraut negara atas iming-iming kebodohan yang katanya dan katanya saja, dikit-dikit demo, bikin orang kesel aja. Membuat kisruh, membenarkan ego, dan saling menyalahkan atas kerusakan. Betapa lucu dan mirisnya sebuah perdebatan tanpa tindakan, tetapi bukan tindakan yang merugikan kawan, karena tidak semua perbedaan itu indah dan tidak semua perbedaan itu menghancurkan. Satu tujuan dan beda jalan adalah perbedaan yang menyatukan, sedangkan satu jalan beda tujuan adalah perbedaan yang menghancurkan. Perpecahan yang membuat kita terjajah dan rasa bersalah yang membuat kita lemah. Kesalahan adalah teguran, tetapi bukan alasan untuk tidak bisa membuat kita berhasil. Karena kesalahan adalah sebuah hasil, bukan sebuah akhir. Dan mari kita berandai-andai kawan. Andai saja aku bisa bertani dengan teknologi modern yang canggih, mungkin tanahku yang subur ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan andai saja aku punya mesin pencetak mesin, mungkin aku bisa merubah budak menjadikan tuan. Dan teknologi hanyalah untuk meringankan, bukan diperdebatkan kawan. Jadi banyakan apa? Banyakan teknologinya, tapi banyakan didebatinya. Teknologi untuk meringankan, bukan diperdebatkan kawan. Dan andai saja aku punya alat yang mampu membuat tikus-tikus takut untuk mencuri kesempatan di tengah kesempitan. Rasa takut tadi perjanjian tertulis. Kalau sampai korupsi lagi ditembak mati, harus ada perjanjian tertulis karena ada juga orang yang dijebak dan lain sebagainya. Itu intinya. Semua kejahatan harus ada perjanjian yang tertulis. Mungkin saja negaraku, negaramu, negara kami, dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini mungkin tidak ada lagi perbudakan karena keterpaksaan dan kebutuhan hidup yang menimbulkan kesan saling memangsa dan saling menjatuhkan. Untuk apa pintar jika kepintaranmu hanya digunakan untuk memanfaatkan orang lain atas ketidaktahuan dan keputusasaan seseorang? Ingat kawan, ingat, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Dan untuk apa menjadi orang yang sukses tetapi tidak berguna untuk orang lain kawan? Hanya bisa memanfaatkan tanpa bisa mengajarkan. Untuk apa? Untuk apa tampan dan cantik dan glowing kalau belum laku juga nih kagak iwak. Kibarkan dan kibarkan benderamu kawan.
Rambut boleh berganti warna, tapi semangat harus tetap sama. Aku selalu ditemani dengan rasa rinduku padamu, Ji. Ini bokap sama nyokap yang selalu mengingatkan rasa yang tertahan, yang terus mengkobarkan semangat untuk tetap merindumu, dan rinduku padamu bagaikan kentut di tengah keramaian, yang ditahan jadi penyakit, kalau dikeluarkan jadi malu. Yang penting jangan malu-maluin aja. Jadi poin pentingnya tuh di situ, kentut itu bisa jadi penyakit kalau ditahan. Makanya kalau pengen kentut, kentut aja, jangan ditahan-tahan, nanti bisa jadi penyakit. Itu intinya. Bisa sendiri orangnya. Ya aturannya makanya itu tadi. Jadi poin pentingnya tuh waktu saya kan kerja di laut tuh, Saya kan kerja di laut tuh, kerja di laut kan. Kerja di laut tuh. Kerja di laut. Saya nggak tahu kehidupan orang di darat. Kenapa? Karena saya kerja di laut. Jadi kalian bertanya kehidupan orang lain, bertanya sama saya nih. Bertanya sama saya. Bertanya kan kalian sama saya kan? Kehidupan orang di darat bagaimana, Bung? Terus saya bertanya sama siapa? Bertanyanya sama siapa? Ya nggak tahu. Itu makanya kadang-kadang ngeselin. Ya bertanyanya jangan sama Agung Nursurojo, bertanya sama yang tinggal di darat. Itu intinya. Sama aja kayak begini nih. Masih lajang apa udah nikah? Masih lajang. Terus waktu nggak sadar ngapain aja? Sekarang saya bertanya lagi sama kamu, bertanya lagi sama kalian, bertanya nih, mbak-mbaknya, mas-masnya, kalau lagi tidur ngapain? Lagi tidur nih. Ngapain? Nggak tahu. Ya sama, saya juga nggak tahu. Itu makanya. Jadi poin pentingnya itu di situ. Nggak sadar. Karena saya mah paham agama. Itu intinya. Banyak sajaknya juga banyak. Edukasinya juga banyak. Cerita-cerita kerennya juga banyak. Cerita keren juga ada nih. Judulnya adalah Cerita Agung Nursurojo dan Cimidewi penguasa lautan, dan abangnya Otot yang ganteng dan Otot Eyot yang keren, dan keputisannya dan pasukan gaib penguasa tanah Jawa, dan Sayyidina Ali dan teman-temannya dan murid-muridnya. Perbuatan apa yang membuat masuk neraka jahanam tanpa dihisap? A. Bunuh diri. B. Bunuh diri. C. Bunuh diri. Perbuatan apa yang membuat masuk surga tanpa dihisap? A. Berbakti kepada kedua orang tua. B. Berbakti kepada kedua orang tua. C. Berbakti kepada kedua orang tua. Benar semua jawabannya. Mengenai sholat sebagai kewajiban dan tiang agama umat Islam, dan cara beribadah semua ajaran agama yang paling sempurna dari semua agama Buddhaisme, sholat orang Islam lah yang paling sempurna, dan Islam Indonesia lah yang paling sempurna gerakan dan cara membaca doanya. Sholat sunnah wudhu setelah mandi wajib, atau junub itu wajib agar dosa-dosa kecilnya dimaafkan oleh Gusti Allah, Tuhan seluruh alam. Jangan hanya mandi wajib terus wudhu, nanti wudhunya menangis kalau tidak dibawa untuk sholat, dan mendapatkan dosa yang besar karena berwudhu tapi tidak sholat.
Kemudian Sayyidina Ali bertanya kepada Rasul Gusti Allah Tuhan seluruh alam, "Ya Rasul Gusti Allah Tuhan seluruh alam, kenapa setiap wudhu harus sholat?" Kemudian abangnya Otot yang ganteng bertanya kepada Otot Eot yang keren. Lalu Otot Eot yang keren menjawab, Meong, wow hebat, wah keren, love you, Otot memang pinter. Artinya yaitu, untuk apa kalian mandi wajib terus berwudu tapi tidak sholat, sedangkan wudu itu untuk sholat, bukan untuk berzina. Kemudian Sayyidina Ali kembali bertanya kepada temannya yang banyak tanya, "Kalian tahu kenapa zina itu perbuatan yang hina dan keji?" "Tidak tahu." Lalu Sayyidina Ali mengeksekusi mereka yang banyak tanya tersebut. Jadi intinya kalau dikasih pertanyaan tuh dicari tahu dulu, jangan nggak tahu dikit-dikit nggak tahu, itu intinya. Kemudian Sayyidina Ali mengeksekusi mereka yang banyak tanya tersebut. Kemudian Sayyidina Ali bertanya kepada temannya yang Rasul Allah, "Wahai Rasul Gusti Allah Tuhan seluruh alam, Agung Nur Surojo, mengapa zina termasuk perbuatan yang keji dan hina?" Kemudian abangnya Otot yang ganteng bertanya kepada Otot Eot yang keren. Lalu Otot Eot yang keren menjawab, Meong, wow hebat, wah keren, love you, Otot memang pinter. Artinya yaitu, kenapa zina termasuk perbuatan yang keji dan hina? Karena mampu menghilangkan kesadaran dan mampu membuat hilangnya rasa kemanusiaan. Makanya zina termasuk perbuatan yang keji dan hina. Jadi intinya senafsu apapun manusia, jin, dan iblis harus bisa tetap menjaga kesadarannya di saat berzina dan harus mandi wajib setelah berzina. Dan kalau sudah tidak sanggup menahan nafsu atau sudah tidak sanggup menahan nafsu, ngocok atau onani nggak apa-apa. Kenapa? Karena tertulis dengan jelas di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 2117. Yang dimaksud berperang melawan bulan yang haram itu artinya berperang melawan nafsu. Yang pentingnya harus sendiri-sendiri, terus harus ngumpet-ngumpet, terus nggak boleh diceritain sama orang lain, apalagi sama makhluk lainnya. Nafsu itu seperti kebutuhan biologis yang wajib dikeluarin, semakin ditahan semakin membahayakan. Makanya di dalam Al-Qur'annya dilarang orang melawan nafsu karena masuknya dalam golongan orang yang menyiksa dirinya sendiri. Jadi intinya tuh di situ, yang penting harus sendiri-sendiri sampai usia ideal untuk menikah. Terus tuh rata-rata kasus perceraian itu karena orang menikahnya di fase mencari jati diri, bukan di fase menemukan jati diri. Intinya kalau udah di fase menemukan jati diri baru boleh menikah. Kalau masih di fase mencari jati diri, mengajak nikah atau lain sebagainya, atau ada orang pengen nikah dan lain sebagainya, ditonjok-tonjokin aja, diinjak-injakin aja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang menjadi korban anaknya, bukan orang tuanya. Orang kalau mengetahui tentang orang kalau mengerti tentang menemukan jati diri itu bagaimana? Menemukan jati diri itu orang mempunyai rasa takut dan ngejauhin rasa takutnya itu seperti perumpamaan atau agama. Contohnya nih, lu kalau selingkuh masuk neraka jahanam, lu masih berani selingkuh apa enggak? Kalau orang udah menemukan jati diri itu nggak bakalan berani selingkuh. Jadi poin pentingnya bisa dijamin kalau orang udah menemukan jati diri itu nggak bakalan bercerai. Jadi intinya kalau orang mau nikah harus di fase menemukan jati diri, jangan di fase mencari jati diri. Kenapa? Karena kalau di fase mencari jati diri itu orang baru bisa ngebedain benar salahnya perbuatan
belum bisa memahami suatu didikan. Makanya kalau mau menikah harus di fase menemukan jati diri, jangan di fase mencari jati diri. Kalau orang nih di fase mencari jati diri nih, di fase mencari jati diri nih. Kayak gini nih contohnya nih, mana ya? Gak ada lagi. Ini aja lah makin aja. Orang kan di fase mencari jati diri tuh. Di fase mencari jati diri itu di usia 10 tahun ke atas, namanya di fase mencari jati diri. Di fase mencari jati diri ya 10 tahun ke atas, namanya di fase mencari jati diri. Terus apalagi namanya di penjara namanya di fase mencari jati diri, baru bisa ngebedain bener salahnya perbuatan, belum memahami suatu didikan. Di penjara itu ditonjok-tonjokin, udah diinjek-injekin, terus dilepasin hidup gua suka gua. Itu makanya kalau di fase mencari jati diri itu mau ditonjok-tonjokin aja, diinjek-injekin aja, jangan dilepasin ya. Kalau nggak mau ditonjok-tonjokin, nggak mau diinjek-injekin, jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum. Itu intinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Kalau masih di fase mencari jati diri itu harus mempunyai rasa takut, Kenapa? Karena di fase mencari jati diri itu orang tuh lagi rasa ingin tahunya lagi tinggi-tingginya. Karena di usia 10 tahun ke atas, makanya diajarin kalau nggak kuat nafsu, nggak kuat dan sebagainya, ngocok atau nani nggak apa-apa, diperbolehin. Itu intinya. Makanya kalau di fase mencari jati diri itu harus apa? Harus belajar mempunyai rasa takut. Mempunyai rasa takut, terus belajar untuk memahami tentang tujuan hidup. Nanti dikasih pemahamannya, nanti ditonjok-tonjokin aja, diinjek-injekin aja. Karena itu intinya ada kepuasan tersendirinya. Ya makanya kalau nggak mau ditonjok-tonjokin, nggak mau diinjek-injekin, jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum agama sama hukum negara. Setiap hukuman itu dibuat agar apa? Agar bisa memanusiakan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Jadi poin pentingnya itu di situ dicatat. Jadi makanya kalau di fase mencari jati diri, orang baru bisa ngebedain bener salahnya perbuatan, belum bisa memahami suatu didikan. Kalau mau ngasih pemahaman sama orang, di penjara itu dididik, diajarin nulis, ngebaca dan lain sebagainya. Jangan dilepasin sampai menemukan jati diri. Kalau udah menemukan jati diri baru dilepasin. Jadi intinya tuh jangan nanti, kan ada nih orang nih di fase mencari jati diri nih, udah di penjara dilepasin, terus ngeluh sama Tuhan seluruh alam, ini anak bandel-bandel banget, nggak bisa dibilangin udah ditonjok-tonjokin, udah diinjek-injekin, nggak mau itu nggak mau berubah. Ya makanya jangan dilepasin dulu, di penjara dulu sampai menemukan jati diri. Di penjara ngasih pemahamannya jangan di fase mencari jati diri, tonjok-tonjokin, udah diinjek-injekin kan. Ngasih pemahamannya di fase menemukan jati diri. Orang kalau udah menemukan jati diri, udah bisa ngebedain bener salahnya perbuatan. Kan ditanya kamu maksudnya begini, ditanya. Coba kamu dulu kalau nggak ditonjok-tonjokin, nggak diinjek-injekin, udah menemukan jati diri orangnya, nggak bakalan jadi manusia. Karena kamu ditonjok-tonjokin, diinjek-injekin jadi manusia. Kata kasar kan begitu. Jadi ngasih pemahaman itu di fase menemukan jati diri, jangan di fase mencari jati diri. Coba kalau dikasih pemahamannya di fase mencari jati diri, lu udah dibilangin jangan maling, jangan nyolong dan lain sebagainya, hidup gua suka gua kayak gitu kan ngeselin. Makanya belajar, jangan sok pinter. Itu intinya. Saya kadang-kadang kesel sendiri. Jadi poin pentingnya kalau ingin ngasih pemahaman sama orang itu di fase menemukan jati diri, jangan di fase mencari jati diri. Itu intinya. Kalau di fase melihat dunia itu harus belajar disiplin, terus membiasakan kebaikan. Di fase mencari jati diri, murid itu harus belajar, harus diajarin, harus belajar disiplin, belajar
membiasakan kebaikan. Kalau di fase mencari jati diri, belajar mempunyai rasa takut, terus belajar memahami kehidupan. Belajar di sekolahnya itu dididik, di penjaranya itu dididik. Penjara mah di sel, penjara namanya, jangan bermain-main. Ini nggak ada bercandaan. Makanya hari perhitungan itu 1440 Hijriah. Sekarang 1447 Hijriah. Makanya di dalam rukun iman percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat itu cuma dipercayain doang. Jadi intinya bumi itu nggak bakal hancur-hancur. Kenapa bumi nggak bakal hancur-hancur? Karena tata surya itu seperti magnet yang saling mengikat satu sama lainnya. Jadi intinya tuh kayak begitu. Makanya di dalam rukun iman ada yang namanya percaya kepada hari kiamat. Itu intinya. Semua acara agama itu buat nyenengin saya doang. Nggak usah sholat dulu, nggak usah sembahyang. Kalau saya udah megang duit baru sholat, baru sembahyang. Saya mah nggak bakalan berbohong karena ngebawa harga diri bangsa Indonesia sama harga diri semua ajaran agama yang saya bawa harga dirinya. Makanya orang yang nggak percaya sama saya disebutnya Fir'aun. Kata pir diambil dari kata kafir, atau orang yang nggak percaya kepada Tuhan, atau orang yang nggak percaya adanya Tuhan. Kata aun artinya akhirat, unilever, end artinya orang yang nggak percaya kepada dunia akhir, atau nggak percaya kepada akhir dunia, atau nggak percaya kepada kiamat, atau nggak percaya kepada hari kiamat. Makanya orang yang nggak percaya kepada Tuhan, yang nggak percaya kepada hari kiamat disebutnya Fir'aun. Bukan nama orang tapi nama sifat. Itu intinya. Yang bikin pinter manusia dan makhluk-makhluk lainnya itu apa? Makan ikan, minum sop buah, sama makanan yang bergizi yang lainnya. Jadi poin pentingnya mau makan apapun itu minumnya harus sop buah biar nggak bisulan. Itu intinya. Ini banyak nonton film. Enggak, ini banyak dunia, tenang aja. Jadi itu intinya. Jadi poin pentingnya segala sesuatu yang dilarang sama agama, dilarang sama negara itu untuk apa? Untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi jangan berdebat tentang suatu kepastian atau suatu ketetapan yang ditetapkan oleh negara atau agama. Kenapa? Saya orangnya gak tegaan, minta pendapat lagi sama Al-Quran. Dikaliin 1000 tahun lagi lama kurangannya. Itu cuma perumpamaan doang. Ya kesel-kesel langsung ditonjok, langsung diinjok. Ini orang nanya serius dibecandain lagi. Itu intinya. Jadi paling pentingnya tuh di situ. Lanjut baca cerita lagi. Kenapa zina termasuk perbuatan yang keji dan hina? Karena mampu menghilangkan kesadaran dan mampu membuat hilangnya rasa kemanusiaan. Jadi intinya senafsu apapun manusia, jin dan iblis harus bisa tetap menjaga kesadarannya di saat berzina dan harus mandi wajib setelah berzina. Dan kalau sudah tidak, jadi intinya mandi wajib itu setelah berzina, sudah tidak sanggup menahan nafsu atau sudah tidak sanggup menahan nafsu, ngocok nggak apa-apa, makan nggak apa-apa. Yang dilarang sama agama itu, yang dilarang sama Gusti Allah Tuhan Surah Alam, yang dilarang itu memperkosa anak orang dan memperkosa istri orang dan berjima dengan orang lain, dan jangan sok kuat dan sok hebat menahan nafsu. Malah memperkosa anak orang dan memperkosa istri orang atau memperkosa muridnya, karena manusia, jin dan iblis mempunyai kebutuhan biologis yang mantu tadi itu ya. Mempunyai kebutuhan biologis yang wajib tercukupi, dan jangan hanya karena kesenangan yang hanya sesaat. Kalian abadi di dalam siksaan neraka jahanam. Dalam siksaan neraka dan siksaan neraka jahanam. Kemudian Sayyidina Ali kembali bertanya kepada temannya, "Ya Rasulullah, mengapa manusia, jin dan iblis mempunyai nafsu?" Terus
abangnya otot yang ganteng bertanya kembali kepada otot yang keren. Lalu otot yang keren menjawab, meong, wow hebat, wah keren. Yeah, love you, otot memang pinter. Artinya yaitu karena itulah kesempurnaan yang Gusti Allah Tuhan seluruh alam titipkan, sekaligus menjadi ujian yang membedakan mana manusia, jin, dan iblis dan makhluk-makhluk lainnya, dan membedakan mana yang binatang dan mana yang manusia, jin, dan iblis. Karena yang membedakan manusia, jin, dan iblis adalah kelakuannya, dan agar manusia, jin, dan iblis mensyukuri besarnya kebaikan dan rasa syukur yang Gusti Allah Tuhan seluruh alam titipkan kepada makhluk-makhluknya. Dan kalau kalian ingin tidak mempunyai nafsu, setiap sholat berdoalah, ya Gusti Allah Tuhan seluruh alam, lahirkanlah hamba sebagai malaikat agar tidak mempunyai kemaluan. Mampus. Jadi intinya adalah setiap mandi wajib terus wudu, wajib sholat sunnah wudu, jangan sholat sunnah yang lainnya. Sayyidina Ali kembali bertanya kepada temannya, ya Rasul Gusti Allah Tuhan seluruh alam, Agung Nur Surojo, iya apaan? Sekaligus anak kandungnya si Bontot juga, si Bontot Agung Nur Surojo juga, sekaligus anak kandungnya. Memangnya kenapa harus sholat sunnah wudu bukan sholat sunnah taubat, ya Rasul Gusti Allah Tuhan seluruh alam? Lalu abangnya otot yang ganteng bertanya kepada otot yang keren. Lalu otot yang keren menjawab, meong, wow hebat, wah keren, love you, otot memang pinter. Artinya yaitu karena kalau sholat sunat taubat itu untuk yang sungguh-sungguh, untuk tidak mengulangi kesalahannya. Nanti ketika sholat sunnah taubat terus melakukan kesalahan yang sama, malaikat-malaikatnya ngadu sama Gusti Allah Tuhan seluruh alam, dan sholat kalian tidak diterima dan taubat kalian sia-sia. Karena itu tadi, kalau sholat taubat itu sama seperti berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan benar-benar taubat. Karena Gusti Allah Tuhan seluruh alam tidak suka agamanya dipermainkan. Dan ingat, ada neraka dan ada surga sebagai balasan untuk kita-kita yang bisa melawan dosa-dosa besar yang wajib dihindari untuk kebaikan manusia dan makhluk-makhluknya itu sendiri. Jangan sampai hanya karena kesenangan yang sesaat kalian abadi di dalam neraka jahanam karena hilangnya rasa kemanusiaan. Kadang-kadang ngeselin, jangan dihapus-hapus. Pihak Facebook, makhluk-makhluk licik ini bisa disumpah sama Al-Quran. Saya mah sendirian. Nanti ketika sholat sunat taubat terus melakukan kesalahan sama, malaikat-malaikatnya ngadu terus. Kebaikan manusia dan makhluk-makhluknya itu sendiri. Jangan sampai hanya karena kesenangan yang sesaat kalian abadi di dalam neraka jahanam karena hilangnya rasa kemanusiaan dan mengaku saja memiliki agama tapi kelakuannya seperti kaum yang tidak memiliki agama. Kemudian Sayyidina Ali kembali bertanya kepada temannya, ya Rasul Gusti Allah Tuhan seluruh alam, perbuatan apa yang mampu menghilangkan rasa kemanusiaan? Kemudian abangnya otot yang ganteng bertanya kembali kepada otot yang keren. Lalu otot yang keren menjawab,
Meong, wow hebat, wah keren, ye love you, otot memang pinter. Artinya yaitu 1 nafsu, 2 keinginan, 3 kekecewaan, 4 amarah, 5 mabuk-mabukan, 6 perjudian, 7 dan masih banyak kelakuan maupun perbuatan yang mampu menghilangkan kesadaran lainnya. Kemudian abangnya Otot yang ganteng bertanya kepada Sayyidina Ali, apa yang akan Sayyidina Ali lakukan di saat kecewa dengan keadaan atau dengan cobaan kehidupan? A. Menangis. B. Marah-marah. C. Tidak menangis dan tidak marah-marah tapi bunuh diri. Kemudian Sayyidina Ali menjawab A. Menangis. Lalu Agung Nursurojo menjawab, benar sekali pilihan Sayyidina Ali itu. Kemudian Agung Nursurojo menyuruh Sayyidina Ali melakukan pertanyaan yang sama kepada teman-temannya dan kepada murid-muridnya. Apa yang akan kalian lakukan di saat kecewa dengan keadaan sambil memberikan pilihan? A. Menangis. B. Marah-marah. Auzubillahiminasyaitonirrojim. C. Tidak menangis dan tidak marah-marah tapi bunuh diri. Kemudian teman-temannya dan murid-muridnya Sayyidina Ali memberikan jawaban dari semua pilihan yang Sayyidina Ali berikan. Lalu Sayyidina Ali kembali bertanya kepada temannya, ya Rasul Gusti Allah Tuhan seluruh alam, apa jawabannya jika mereka menjawab A. Menangis? Lalu abangnya Otot yang ganteng bertanya kepada Otot Eyot yang keren. Lalu Otot Eyot yang keren menjawab, Meong, wow hebat, wah keren, I love you, Otot memang pinter. Artinya yaitu benar, A. Menangis jawabannya. Karena di saat kita menangis, kita akan ingat dengan sesuatu dan kita akan lupa dengan sesuatu. Dan Gusti Allah Tuhan seluruh alam sangat senang jika makhluk-makhluknya menangis di saat kecewa dengan cobaan kehidupan dan kecewa dengan keadaan. Tandanya tuh makhluk-makhluknya itu termasuknya dalam golongan orang-orang yang sabar, dan kalau berdoa, doanya itu lebih cepat sampainya. Tapi kalau menangis jangan lama-lama, nanti lupa caranya untuk bersyukur dan mensyukuri apa yang Gusti Allah Tuhan seluruh alam titipkan lainnya. Lalu Sayyidina Ali kembali bertanya kepada temannya, ya Rasul Gusti Allah Tuhan seluruh alam, apa jawabannya ketika mereka menjawab B. Marah-marah? Lalu abangnya Otot yang ganteng bertanya kepada Otot Eyot yang keren. Lalu Otot Eyot yang keren menjawab, Meong, wow hebat, wah keren, I love you, Otot memang pinter. Artinya yaitu kalau marah-marah di saat kecewa dengan keadaan atau cobaan kehidupan, kita akan berperilaku seperti iblis dan setan karena marah-marah mampu menghilangkan kesadaran. Marah-marah itu diperbolehin, yang penting jangan sampai marah-marahnya ngerugiin diri sendiri, apalagi ngerugiin orang lain. Pilihannya ada 3 di saat marah-marah dengan cobaan kehidupan atau di saat kita kecewa dengan keadaan. Pertama, masuk rumah sakit karena terluka atau mempunyai luka karena berantem. Kedua, masuk kuburan karena meninggal kalah dalam berantem. Ketiga, kantor polisi karena menang dalam berantem. Lalu Sayyidina Ali tertawa sedikit memikirkan jawaban Agung Nursurojo itu. Lalu Sayyidina Ali kembali bertanya kepada Agung Nursurojo, terus apa jawabannya ketika mereka menjawab C. Bunuh diri? Ya, anak kandungnya Gusti Allah Tuhan seluruh alam, wahai Agung Nursurojo. Lalu Agung Nursurojo yang ganteng bertanya kepada Otot Eyot yang keren. Lalu Otot Eyot yang keren menjawab, Meong, wow hebat, wah keren, I love you, Otot memang pinter. Artinya yaitu masuk neraka jahanam tanpa dihisap sama sekali. Lalu abangnya Otot yang ganteng bertanya kepada Sayyidina Ali, kan ada hadis-hadis tentang larangan untuk bunuh diri. Lalu Sayyidina Ali menjawab, iya betul ada. Ya sudah, kalau ada berarti bunuh diri itu termasuk perbuatan yang dibenci oleh Gusti Allah Tuhan seluruh alam. Karena Gusti Allah Tuhan seluruh alam memberikan cobaan kepada makhluk-makhluknya agar makhluk-makhluknya bertambah dewasa dan tidak menyalahkan siapapun dan mengajarkan
makhluk-makhluknya agar menjadi lebih bijaksana lagi di saat menghadapi cobaan atau kekecewaan kehidupan. Karena Sayyidina Ali tidak bertanya lagi, lalu abangnya Otot yang ganteng bertanya kepada Otot yang keren, perbuatan apa yang membuat masuk neraka jahanam tanpa dihisap? Abangnya Otot yang ganteng bertanya kepada Otot yang keren, lalu Otot yang keren menjawab, meong, wow hebat, wah keren, ye love you, Otot memang pinter, artinya yaitu bunuh diri. Lalu Sayyidina Ali kembali bertanya kepada Agung Nur Surojo, ya Rasul Gusti Allah Tuhan seluruh alam, sekaligus anak kandungnya Gusti Allah Tuhan seluruh alam, jika bunuh diri adalah perbuatan yang membuat masuk neraka jahanam tanpa dihisap, lalu apakah perbuatan yang membuat masuk surga tanpa dihisap? Ya Agung Nur Surojo, abangnya Otot yang ganteng. Terus abangnya Otot yang ganteng bertanya kepada Otot yang keren. Lalu Otot yang keren menjawab, meong, wow hebat, wah keren, ye love you, Otot memang pinter. Artinya yaitu kalau ingin masuk surga harus berbakti kepada kedua orang tua, dan harus bermanfaat kepada yang lainnya, dan harus sholat atau sholat. Karena kata bokap Gusti Allah Tuhan seluruh alam, sholat itu hanya untuk memohon maaf atas dosa-dosa kecil, dan memohon maaf dan memohon petunjuk dan sebagai rasa syukur atas semua kesempurnaan yang Gusti Allah Tuhan seluruh alam titipkan, bukannya malah bunuh diri. Orang bunuh diri mau masuk surga, orang bunuh diri itu masuk neraka jahanam tanpa dihisap. Perbuatan apa yang membuat masuk neraka jahanam tanpa dihisap? A. Bunuh diri, B. Bunuh diri, C. Bunuh diri. Ye, bener semua jawabannya. Nggak dilihat juga, nggak harus itu, cuman yang namanya bunuh diri itu dilarang, itu intinya. Terus perbuatan apa yang membuat masuk surga tanpa dihisap? A. Berbakti kepada kedua orang tua, B. Berbakti kepada kedua orang tua, C. Berbakti kepada kedua orang tua sambil sholat, sambil sembahyang, sambil menjauhi larangan agama. Agung Nur Surojo dan Cimi Dewi penguasa lautan, abangnya Otot yang ganteng dan Otot yang keren, dan kepuitisannya dan pasukan gaib penguasa tanah Jawa, dan Sayyidina Ali dan teman-temannya. Love you, wow hebat, wah keren. Yang pertama itu harus menyedekahkan 2,5% dari hasil pekerjaan, perkebunan maupun peternakan. Yang kedua harus berbakti kepada kedua orang tua, baru sembayangnya orang Cina atau sembayangnya orang Hindu atau sembayangnya umat Buddha atau sholatnya orang Muslim diterima. Kan itu tadi, bersedekah itu harus tepat sasaran, berbakti kepada kedua orang tua, terus menjauhi larangan agama, baru sholat, baru sembayang. Udah itu intinya. Kalau udah ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum ya harus dihukum dulu. Tapi Otot itu cuma takdir doang, Otot mah cuma takdir. Cuman jangan udah tahu takdir bercandain abangnya, udah tahu abangnya lagi dihadapin sama makhluk-makhluk licik, ntar diseret paksa semua ke neraka jahanam baru tahu lu. Itu intinya. Kenapa waktu matahari tepat berada di ubun-ubun tidak boleh sholat? Karena waktunya azan. Ye, bener semua jawabannya. Karena Otot yang keren dan keputusannya dan abangnya Otot yang ganteng. Otot marah sama abangnya yang ganteng. Marah melulu, dikit-dikit marah. Emang kayak gitu Ototnya. Otot emang kucing emang kayak gitu, kalau kucing mah dikit-dikit marah. Tapi kalau itu intinya. Otot kembali bertanya kepada abangnya yang ganteng. Tot, dengerin. Oh, imamnya lagi ajan. Jadi nggak ada imamnya. Makanya dilarang itu nggak ada imamnya. Kadang-kadang Otot ngeselin. Iya dilarang karena nggak ada imamnya. Itu intinya. Otot masih merenungkan kata-kata abangnya yang ganteng.
Kan imamnya lagi azan tuh, imamnya kan lagi azan. Ini gak ada imamnya, makanya otot belajar sholat sendiri. Jadi apa namanya? Jadi itu jadinya itu bisa apa namanya, bisa sholat sendiri. Jadi waktu yang dilarang untuk sholat itu nggak ada. Waktu dilarang untuk sholat itu nggak ada. Yang dilarang untuk sholat itu nggak ada. Cuman dulu ada yang larang waktu orang itu atau bertanya sama abangnya, kenapa waktu kalau tengah hari malam, kalau siang-siang nggak boleh sholat jam 12, kenapa? Karena nggak ada imamnya, otot nggak ada imamnya. Itu intinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Otak masih merenungkan kata-kata abangnya yang ganteng. Jadi waktu dilarang sholat itu nggak ada. Makanya bedanya nih, sholat wajib itu sholat itu diwajibin cuma 1 kali dalam seumur hidupnya. Jadi poin pentingnya itu dicatat nih. Kalau sholat malam namanya sholat apa? Namanya sholat witir. Kalau sholat malam itu namanya sholat witir. Kalau sholat tahajud itu bisa dilakuin siang nggak apa-apa, malam nggak apa-apa. Yang penting jangan lagi capek atau lagi memaksakan orang untuk sholat dan lain sebagainya. Poin pentingnya itu sholat tahajud itu, makanya ditulis sholat tahajud itu sholat yang dilakukan sehabis bangun tidur. Artinya waktu yang dilarang untuk sholat itu waktu orang lagi capek, cuman nggak dilarang juga, cuman ada orang yang diwajibin untuk sholat. Nanti kalau nggak salah bla bla bla, intinya orang lagi ngejalanin hukuman, itu intinya. Jadi poin pentingnya sholat tahajud itu bisa dilakuin mau siang nggak apa-apa, mau malam nggak apa-apa. Jangan sampai memaksain sholat tahajud sampai sakit tengah-tengah malam udah tahu salah masih dilakuin melulu. Jadi poin pentingnya tuh di situ, poin pentingnya. Kalau sholat malam namanya sholat witir. Kalau sholat tahajud itu sholat yang dilakuin sehabis bangun tidur. Jadi intinya maknanya waktu yang dilarang untuk sholat itu waktu orang lagi capek. Sebenarnya nggak dilarang. Kalau orang yang mau sholat ya ngapain dilarang-larang. Orang lagi capek kayak gimana mau sholat dilarang? Ya kagak, itu intinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Cuman kalau udah tahun 2018 ke atas itu semua acara agama, bukan semua acara agama, dari dulu juga sama, semua acara agama itu cuma buat nyenengin saya doang. Jadi bawain uang saya dulu sama saya. Di Serang Banten. Ini alamat rumahnya nih. Dibuka nih pakai di Google Map nih, Google Map. Ini GPS-nya nggak pas, jalan-jalan melulu, makanya masa GPS bergerak kayak begitu tuh, padahal HP-nya diem doang, HP-nya mah cuma diem, cuman GPS-nya bergerak. Makanya udah jangan berpegang ke GPS, berpegangnya ke rumah aja, pegangnya ke rumahnya aja, berpegangnya. Ini kan bisa ditap kayak gini nih, ini kan bisa ditap tuh, ditap kan. Lihat aja sinyalnya, lihat fokusnya ke sinyal. Tadi sinyal full, terus sinyal langsung agak lola. Jadi pelaku indoktrinasi itu jaringan internasional. Jadi poin pentingnya ada hari-hanya. Oh, rumah cuma satu rumah doang di depan material, nggak ada rumah lagi. Bisa sampai salah sasaran itu kayak gimana? Bisa sampai nggak nyampe uangnya sama saya itu kayak gimana? Jadi poin pentingnya jangan berbohong. Poin pentingnya tuh di situ. Itu intinya. Nomor posisi rumahnya nih. Nomor
posisi rumahnya nih, di ini aja di tab Lintang 6 Selatan 094754, bujurnya 106198151. Itu intinya. Jadi pelaku indoktrinasi itu jaringan internasional, nutup jalan, makanya udah bergerak sendiri aja, nggak usah minta pendapat dari orang lain, bawa Al-Quran, udah kayak gitu aja. Ini belum megang duitnya sampai sekarang. Iya, saya sendiri yang ngomongin juga, saya sendiri belum megang duitnya sampai sekarang, bukan orang lain. Belum megang duitnya sampai sekarang. Ya saya sendiri orangnya. Agung Nursurojonya sama mana? Saya sendiri Agung Nursurojonya saya sendiri. Lo lihat tompelnya, no. Agung Nursurojonya saya sendiri. Jadi yang penting kalau udah megang duit bikin video, ya pastilah coy. Agung Nursurojo mah karakter saya sendiri nih. Saya itu karakternya karakter pribadi yang karakter yang jujur, bukan karakter orang yang bohong. Di fase mencari jati diri aja saya bisa dihitung berbohongnya, apalagi udah menemukan jati diri. Itu intinya. Ya disumpah dulu sama Al-Quran. Kenapa? Karena kendalanya kan kalau saya komunikasi sama orang lain dirasukin sama pelaku-pelaku indoktrinisasi. Jadi intinya udah, poin pentingnya jangan pura-pura bego, apalagi pura-pura tolol. Di tanggal berapa nih? Di tanggal Rabu 3 September tahun 2025. Saya belum megang uang saya masih lajang. Terus apalagi bokap sama nyokap masih menepati janjinya. Saya juga sama, masih menepati janji saya. Jadi intinya udah bergerak sendiri aja. Nanti jangan sampai nih, kan kalian punya kewajiban untuk menjaga saya, untuk ngebawain hak saya juga. Nanti jangan sampai meninggal dulu baru diminta pertanggungjawaban. Itu intinya. Sekarang saya bertanya nih, kalian yang hidup di tahun 2025, yang hidup di tahun 2025 atau di tahun 2000 dan 2020 ke atas atau tahun 2020 ke bawah, kalian megang duit 700.000 nggak bekerja, megang duit 700.000 nggak bekerja, megang duit apa enggak? Ya nggak megang duit lah kalau segitu mah. Itu intinya. Jadi nih saya nih jadi kepala kapal mesin itu megang duit paling kecil itu di atas kotornya nih, kalau kotor di atas 70 sampai 80 kotornya. Kalau bersihnya masih di sekitar 70 80 juga, 60 70 kalau bersihnya. Masih sekitar gitu. Masih 5 bulan 6 bulan targetnya. Masih 5 bulan 6 bulan target kapalnya. Kalau 10 bulan ya di atas 70-an, di atas 80-an. Jadi poin pentingnya saya tuh menahan diri sama buyut-buyutnya, sama orang teman kerjanya. Emang bagus melulu kalau Agung Nursurojo mah. Kenapa bagus melulu? Karena paham agama. Ya makanya yang nggak percaya saya bisa bikin rumah itu Firaun. Itu intinya. Terus revolusi mental itu bisa terwujud dengan pendidikan agama. Belajar agama itu di usia 3 sampai 6 tahun aja udah pinter, di usia 3 sampai 6 tahun. Jadi poin pentingnya itu perhitungan itu tahun 2018. Nunggu antrian. Umat terdahulu sebelum kalian aja belum dilepasin, kalian belum apa-apa mau dilepasin. Itu intinya.
Jadi poin pentingnya